Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khaifin haribun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu khaifin min syai'in haribun minhu faman khafa min adzabin nari amila amalan yuqituhu minha. Wa kullu raghibin fi syai'in talibun. Kullu khaifin li saben-saben wong sing wedi mingkul min syai'in sanging perkara. Iku haribun mestine melayu minhu sanging syai'. Wong wedi mestine melayu sangka sing diwedeni. Misale faman mongko te sabare wong khofa iku wedi sapa man min adzabinari saking siksane neraka. Amila mongko mesti nglakoni sapa man amalan ing amal yuridu kang iso ngedono apa amal ing man min saking neraka. Yuridu kang iso ngedono apa amal ing man min saking neraka. Wa kullu raghibin saben-saben wong sing seneng fisih ning dalam perkara iku talibun iku goleki utawa mara lalu maring sek. Faman mongko te sapane wong rohiba iku seneng sapa man fil jannati dalam swarga. Amila mongko nglakoni sapa man amalan ing amal yukor ribu kang marakno apa amal ing man ilaiha maring jannah. Mestine wong wedi iku ya mlayu, nek wong seneng ku marani. Nah, cara Sidina Ali ku nasib paling elek swarga ben neraka. Mergo sing seneng tenang-tenang ae, sing wedi ya tenang-tenang wae. Dadi swarga jere Sidina Ali nate guyon niku. Ning donya sing lucu iku loro. Wong seneng swarga ya tenang-tenang ae, gak kreatif, gak maksa mlayu, sing wedi neraka ya tenang-tenang wae ora mlayu. Wa kullu anisin utahi wong sing nyaman, yaiku namane aring. Aring nyaman yang lebih itu jenenge aring. Kunsubillah wa kullu anisin. Ute wong sing nyaman billahi lan Allah iku mustauhisyur mesti ngrasa asing bil khalqi lan makhluk. Wong sing uripe nyaman be Allah, taat ini nyaman be Allah, mesti ketemu makhluk iku gak nyaman. Ya tentu kecuali yang ketemunya itu billah walillah, misalnya dalam konteks belajar atau ibadah. Wa kullu anisin saben-saben wong sing nyaman billahi lan Allah iku mesti mustauhisyur ngrasa asing, rasa aneh bil khalqi lan makhluk. Wa fi nusatina ini siji nasah mustauhisyun. Iku bahkan ngerasa aneh, ngerasa asing an-nafsi sing awak dhewe ne aneh. Tidak harus dengan orang lain, bahkan dengan dirinya pun asing. Kok nyamani mbek Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tema qala al-hadiyatu wal khamsun kang kaping 1 lan 50. Iku ngene. Qala dawu sapa dunan al-Misri sapa dunan al-Misri radhiyallahu anhu. Dawe ngene. Al-arifu billahi ta'ala. Al-arifu te wong sing makrifat billahi ta'ala lan Allah ta'ala iku asirun, iku wong sing ditawan. Marbutun tegese ingkang den tawan hubbi kelawan sebab senenge arif. Wa qalbuhu tai atine arif billah iku basirun iku wong sing peka. Manane peka iku ngerti terus iku basir. Muzayyinun tegese selalu maesi libatinihi maring batine arif. Bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen. Sing nginjen-nginjen selalu sadar nek Allah itu melihat dia. Wali dzairihi lan maesi maring dzairi wong bil muhasabati kelawan muhasabah. Selalu mengoreksi ngamalai wape ta ora manfaat ta ora. Sedina ngamal apike wae akeh di jeneng muhasabah. Wa amalu lillahi katsir utawi amale wong lillahi krana Allah iku katsirun wa akeh iku katsirun wa akeh. Nyata nggih kula niku kula terangno masalah niki diapalno mawon teng ati al-arif billah asir napa al-arif billah asir orang yang makrifat kepada Allah atau makrifatu itu menjadikan dia ditawan maknanya marbutun napa bihubbi dia terikat atau terpenjarakan asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering neliti fungsi maknawi mek lafzi di semua ayat Quran di semua ayat Quran misalnya nyata orang itu misalnya dulu sering maksiat, kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara, misalnya maling, bajingan ya, itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh, terus gak iso bajingan meneh, mesti di penjara di borgol atau di sel, kemudian itu nyata tapi fisik, fisik.
dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sangko penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini Ruwana. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya dia mbak yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang beduan ya di sekitar beduan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan gitu aja dengan mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal larang beli pen wayo nomor loro, pokoknya agak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kepengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi. Akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasulih. Itu disebut nama al-arif billah nama asirun, dia marbutun dan cancang dihubbihi lan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara apa? Fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga ya juga tadi ya apa ya cara berko penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lan kula nu sering sinau banget. Mboten trimo sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya, iku ya ora wani marek. Seneng banget, iku ya ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi mbek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sayyidina Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya pinggah ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan." Nah artinya apa? Ya seneng ya mari rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut saya ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, belum putus asa. Akhirnya milih tempe, lo tekan tempe, bu, serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, rusak pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bojomu, lagi asik maca, mbak lipstick, mbok lambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganteng. Bojomu nek awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nek kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng lambi anyar diganggu, malah mbek kowe mbok coplok iku kan gak fair. Lha nek kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok marani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Kalau orang normal itu ora ukuran ya, ora ukuran. Orang normal itu ya angel ya.
Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia itu lucu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak, dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku iku izin. Terus aku akeh awak kurang bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nah aku kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe, Kang, ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis. Lah idene wong liya mbok bajak ya. Dadi wis ra iso niru kan ya mergo kan aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat itu cara kampus wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim doktor, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Mau ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke, itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa itu kan? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin karir usaha fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pengiran poin, tapi cara negara kan enggak. Cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan enggak. Terus Allah itu senang mau fikir sing lemu. Mergo wis rido mbek kodok-kodok itu ya poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kan Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Gua ngerti sange ridane mbek Allah mangan. Ngerti kok mangan terus. Ora ono wong waras saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti ki nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren ya jadi wali, jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe loh, ini kan sekawe, orang-orang partner ini sekawe, yang berbari ini sekawe, wis plagiat, no? Tadi kau lah, niru serau lah, gak keren, no? Terus sekarang kita hitung, ini nyata ya, dan saya sering ya
berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairin apa? Lil khairi, selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkar bangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah, ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam. Terus wong yakini nak rambutnya ra kena dipotong. Terus adol gotri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ana sing sowan tok yo ngombe, ana sing yo gotri, ana sing yo donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan sing maca macam-macam lah. Oh suka ora ngajar kiai di order. Agar kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam template jenengan sing maca. Kiyaine wong dhuwitku ya penting. Iku yo pinter dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang. Dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok kritik. Woi, ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putar. Kirang saya. Itu sekolah atau munggah. Senengane jaduk bocah. Pokoknya seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP. Dia punyanya surat. Gus kulon itu teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat duhur. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Duhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng pulau. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gaya musola ke bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak duhur gak gelem. Padahal nggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya wong awam, Pak, wong Jumat kok duhur. Terus ini tak aku, Gus apa boleh duhur? Apa boleh apa? Jumatan, tak jawab boleh. So ini kalau madzhab langsung Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang yang tengah alas, ijek buruannya polisi, zaman dicek jenenge ilegal lagi. Ya tetap anak nomu sholat. Juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, cung gue sekolah IAIN, cung gue sekolah Aliyah, ben gue iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok gue LC, terus payu ning departemen. Gue nak dong mimpin agama bentuk gaji. Dari lefit dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalor ngidul gue ijazah. Sesuai gue dukono nih gue wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui, tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi, disapo-sapo di dewi. Sadar. Terus yang lucu gini, memang soalnya gue agak. Sing sitok itu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kalau gue eling Jumatan, jadi akhirnya kita tahu mondok, berang tahun, 4 tahun, lah kok terima detik ini, bisa ngaji tenangan, macam-macam lah. Akhirnya masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar, cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam.
Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Kau orang kerja ning Arab Saudi gak? Apa nih di Korea ya? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Warjon dia niatis gak niat dakwah, gak niat jadi kiai. Wong kuwapok jenenge melarat ini kuwapok terus. Oh, serat terlintas sampai kiai. Oh, ning Korea kuwapok jenenge makhluk melarat tuh kuwapok dan pokoknya pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah orang ning Arab. Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku wis tau ngaji, Cek. Wis motif. Dulu baris ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mereka dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja wong. Akhirnya sing niate keduyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya, kayak sukses jadi dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu diantara dulu awal-awalnya ya alumni pondok pedotan. Oh penting yang pedotan ini. Mereka nak serap pedotan dari ketua MUI malah. Jadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi juri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jogeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Mereka nak serap pedotan ketua MUI, juri musabaqah, orang arah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa ya, yang murid-murid agama, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poinnya ning ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ngene-ngene. Nah ikhlas lho ya. Kecuali ora ikhlas, dekne ngene iku kegiatan nglakokno fikire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang ning omah tengok-tengok atau dakwah wae ya perkara nek. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andaikan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anak kiai, muridnya kiai, dan tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mungkin sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Kembali itu niatnya adol sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketua MUI. Yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan, bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas Muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Mau beris kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya itu alim, cerdas. Mau coba ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatu wa rasuli, kere yo gawa agama, sugih yo gawa agama, temangsang yo gawa. Kemana-mana bawakan. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh, seorang lagi tetap boleh. Nek sing bakate di gelar ya di gelar enggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah pula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak saya nanti enggak masalah. Tapi tetap tak cekoki pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallah wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati. Bila perlu mati aku wali sing urip tak peduli ya. Asal sing urip ya wali bisa. Kan ono sinyale lah ana wali kan angel petuane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Sing wali padha waline iso calling-callingan ning sak gambare. Sing ora kan wis berat. Enggak, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik
mulai rontok sahabat bapake tawakuk. Padahal bapake ning Syria ning Kanaan, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Piye? Bapake ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning tawakuk bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sape. Semuanya agak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar jute ya do apik. Nggo jalalar ngalor ngidul, nggo kita apa iki? Nasohul bilipat ngalor ngidul. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasuli secara permanen, itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya, sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah, kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso boleh dunya tok ora iso, tetep nang aja akhirnya ngajarkan Islam. Iya betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih enggak, apa dosen IAIN enggak, apa kiai sing dibenom negara enggak. Ya pedagang ya wong kedonyan nih. Mulane harapan kowe kedonyan iki cek tinggi. Tapi asli kedonyan problemnya ku asli. Maksudnya ku biasa boleh dunya tok orang ngurusi agama, itu sing kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia, mbok kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa? Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua. Dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu, itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau rebut di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Seorang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 namanya. Itu di dalam Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi nganti 50 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya fak-fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia, dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak, yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik, dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak yang wadu, yang digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng dulu. Sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Bobi ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia gitu, kayak Australia, kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka Nyon Sewu itu awal-awalnya dibuat situ karena begundal, dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang Muslim, ternyata di Fatmak sekarang ya jadi komunitas Muslim. Wah, Islamnya keren, yang soleh ya banyak, bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri di Timur Leste, sinten Mar'i, sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh ya kurang ada Islam kono, yo ala Arab, pakanannya udah daging wedhus, yo sok ala Arab. Karena apa? Islam. Wis duaan wae cek murid-murid agama. Lho maksudnya wis ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh. Lho ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua, sama santri saya jangan, Bos. Jangan nak dolan teng fak-fak relatif aman, terus komunitasnya sudah Muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa fak-fak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang Muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah itu rais.
Kalau sing ngaji ning kene kan yo wong kedonyan kabeh, ono ngaji yo do ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duwe. Utawa urip yang men golek duwe ra kecekel-kecekel, manjen golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam iku kancane padha satpam jagongan ning ngarepku. Aku pengen Jakarta, ayo apa golek duwe? Golek ning kene gak kena. Lha nek lha piye kok golek ning kene? Kan golek ora uwes ning kene, padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah nek karo Jakarta dijupuk duwe lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak jupuk ceritanya di telepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misanane telepon, "Ana pokok jupuk gelem, akon golek moh." Wis adu-adu kok lagi golek. Ya mulane kan anggere sifat aja golek ilmu jupuk. Ngaji apa ning berdua wong jupuk ilmu. Kok nak golek rong mesti cekap. Carane jupuk piye dimaknani mau? Nah, lali yo direkam. Dadi ilmu dijupuk HP di rumah no. Tapi nak utek wis elek ya meleset wae. Wong utek lunyu dadi digone ilmu iku meleset. Kayak godhong tales dikai banyu ora lari kemana-mana. Tapi yo tetep apik, masih godhong tales iku tak dikai banyu mlayu, tapi tetep iso tengok-tengok ning kono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Nggak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah karena ini juga penting karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting karena ini wilayahnya ausa jauh lebih luas dan tidak terbatas. Bersama nih fakta nangis. Kayak wong buahan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sing darani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuat ning Irian, wong udo-udo. Bahasa Arab udo ora uryan. Uryan iki maknane udo, Aryan, uryan iku maknane udo. Wah, akeh wong Arab. Wong Arab begudala kan cobaan. Ora kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab ku preman lah. Cobaan. Ora kaya Indonesia agar preman celananan jin suwek-suwek terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tato tok. Wong Arab tetep cobaan. Mulane ki ada film Arab. Umar mbek sapa sitok soleh sitok bajingan bantah-bantah padha jobane. Nah film Indonesia agak sing ustate kelambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Film Arab bingung kowe. Endi sing mulane do sering takok, aku ora sering delok pinggire Hasan, pinggire anakku. Pak yang jahat yang mana? Perkarane padha jobane. Nah terus bareng wong udo-udo muni uryan terus ilah Jawa dadi Irian. Benjero sejarah. Lane mergo tadi al-arif billah asirun, orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba kayak Ruhin ini kan kudunya wis minggat, tapi sayang anak, akhirnya ra minggat. Kok ada anakku, mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa azamatuh, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Jika jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam, kayak penjahat yang dibuang Harun Ar-Rasyid di Fak-Fak ya tetap menyebarkan. Lalu kulon rada ingkar kan ana wong saleh terus jadi juri MTQ atau jadi pegawai Kemenak pembina haji terus banggaan kulon naif cara.
syukur oleh lah syukur, tapi rasa bangga. Biar posisi ini pun mendapat ketika orang lain memberi. Wah, akeh Kang, santri pedotan urip ning desa sing abangan. Di tanah sithik diwakafno nggo madrasah. Di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru. Padahal mondoke ra khatam Qur'an. Tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe hasud kan, kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur, merasa Qur'annya terbaik, tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Qur'an bukan mendapat. Akeh wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara nek biangga, kaya orang pilihan mergo dikajekno negara. Orang lain kaji wadol Tegal tukaran mbek anak bojone. Sing anake Pak kok Tegal lah kok dol terus piye? Sing tak waris sapa mbok kaji? Wes ra waris-warisan. Pak Rumat mulai cilik kok tuwa aja arep-arep warisan. Pokoke tak dol nggo kaji. Lho kula nate lho nyelesekno sengketa ngoten lho. Tangga kula iku di Tegal sitok, pamit kula ape didol nggo kaji. Anake sowan kula. Kak, iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melo-melo. Terakhir kalimatnya aku jek eling. Pokoknya tak dol, anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoknya tak dol kok kaji, didol akhirnya kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, endawo hebat. Dia yunfik, memberi untuk Islam. Dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Dia itu mendapat. Di mana-mana al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga, boyo sing bangga syukur dewi aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis, terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau. Tapi kalau saya mau, memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ gak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kober bangga, gak kober pokrol. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung. Nah, tapi problemnya rata-rata kelakuannya ra ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu baru kita harus keras, nggak bisa. Mulane kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia khufat kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele loh. Para sepele biar negara sana anggarannya karena ngekeno. Terus prosedur ini, ya wes. Tapi tetap baik loh musabakoh soalnya tetap. Yang jurinya tetap baik. Tapi Mbok Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan ini. Saya ulangi mentalnya Mbok Yao yang seperti saya jelaskan. Saya pikir mau kaji ditunjuk negara. Kalau nggak bolak balik, kalau nih kiai kan sering ketemu kiai. Gus alhamdulillah Gus tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji, Gus gratis kalau ban. Ayo, alhamdulillah, wah, rasa cerita aku ini. Ya biasa wah. Saya takut, jangan kita orang seneng. Ya seneng ngono kiai ngomong liya kaji wadul Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal. Oh seru. Wah iku jos tenan. Ora kaji iso nangis, yo nangis dosane nangis. Tegale ya. Kaji ngono kan seru, kok yo nangis dosane yo nangis Tegale. Yo kadang itu teman ya kan. Jadi ke donya ilang kan kadang yo. Dadi nangise loro, nangisi Tegale, mbek nangisi donyane. Mulane donga ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas-ikhlas banget. Kok nek multajam ya jaluk ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita. Sementing buatan nanya kulo suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau. Tidak masalah. Hingga detik ini saya berkali-kali ditawani jadi pemandu haji. Tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena jora
Saya juga tidak ekstremis. Tapi kita harus didik umat. Mbok yo dilatih. Napa? Misalnya kita di mubalek, mbok yo mikir. Disangoni 2 juta, mbok 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door. Ono rondo tuwek meh mati. Ono pengajian urun 10.000. Ono wong sing kepen blonjo sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lha sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk orang rasa dosa. Enggak apa-apa tetep entuk, piye-piye ke mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu, bahwa itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke enggak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar lihidayatin nas untuk menunjukkan manusia. Umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang kok pidatonya mau guyon toh, nggak ada target, sementing lucu menarik. Ini apa-apaan? Memangnya rano hisab, memangnya pangeran udah mubalek. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, bang, urusan etika di depan Allah Subhanahu. Loh, saya sampai sekarang tuh buatan sombong, bojo kula tak kok ilek-ilekon bojo kula biasa gak ada kopi santri, nak rebunan gak gawe piyambak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama, nggo gula kopi ning kiai. Kita wis dicucuk, kadang salami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak ada kopi macam. Ya biasa sampai sekarang ya biasa, Hasan itu tugas gula, tugas ya biasa. Anak kula ya biasa tuku. Karena tadi, kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai opok kupengem, hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek, terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sama delok teng adabul akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorokan sama saya. Akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan, ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing, orang pitik kan. Pitik orang warak kan, pitik sitok orang Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, Ali yadzabhuha wasalhuha. Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedadine. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabkhuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah, sementara Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ekor tanggung jawab, saya ulang lagi, ekor tanggung jawab. Nabi spontan ngejengin, wa alayya jamul khatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya, kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa menyembelih kambing tadi sampai masak ya. Terus kata Kanjeng Nabi enggak, dan Inna wa ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min khairi. Enggak, saya tetap urun kerja. Allah itu tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan ini Rasulullah, orang terima kiai, orang terima ketua MUI kan, ketuanya Nabi alam dunia. Makanya saya sering bilang, lho koyo kula mriki nggih ngebes tak niati nget mai kuwe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Ya sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ya ambek tengok-tengok nampa mateng. Ya sopan kula to Gusti. Lah terus, lah tapi sing ngomong kono sing meneng ae. Lah nek purun gentenan. Tadi misalnya kalau sana no pangeran, tapi kau sih ngomong menengah, dan apurun, gentenan, nak ben blobor kabeh, blobor kabeh langsung mui fatwa menyesatkan. Apa sing dadi fa'il maf'ul be tangisan iki piye kok? Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu. Tapi orang itu harus ada sisi sopannya. Makanya saya sering sekali. Ini bukan urusan sombong, itu hadis bin Imam. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya, supaya sampean tawadhu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya. Itu dulu itu jeding itu kan ngerti tau kayak jeding di sini kan nggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan ning jaba, paham ya? Sumur ning jaba, jedinge ning jero, tapi ono bolongan gue ngisi apa? Banyu.
Itu dulu Kiai Hajen namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam itu misi jedingnya santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepinginnya uang Pak Amin dihormati. Jadi nak Rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh. Tentu tidak. Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang. Ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mergo pikirannya agar diwangi santri ya tetap memang ya apa aja mesti karena tadi ben tahu ngitmai santri katanya apa? Ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai santri. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru saya buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wahid, kerannya Gus Wahid. Mbah Hashim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang ya pernah santri, gurunya banyak. Karena orang ya pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hashim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi ya saya kira ada yang bodohin tapi bisa ngakhiri bodoh ini. Mulai ada kancaku ini. Kancaku melarat jadi kiai dikandani Mbah Mun. Cuma melarat gak popo di saya melarat. Santri dia kurang ajar. Jadi kan sakit mengakhiri Mbah. Jadi cerita podo melarati podo, tapi jenengan kan sakit. Dilakukan ini sakit. Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lari yen tau melarat, tapi kuwatir dikonokno santriku. Jenengan sakit ngakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso. Berarti cocok lah ya. Ambek melarat wis akrab lah nganti. Singkat cerita karena Mbah Hashim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hashim ngaji sama beberapa guru. Cara saya ya guru ibtidak, guru sanawi lah. Sanawi riyen maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Maksudnya istilahnya podo ya. Gorong gawe istilah nang numpang sanawiyah aliyah. Padahal bisa sedurunge ono negara gawe istilah ning mak pondok iku misalnya nak alfiyah awal sanawi, nak alfiyah tinggi iku aliyah. Padahal aliyah dhisik tamat aliyah iso maca Fathul Muin. Aliyah kurikulum solatan. Tetapi istilahnya podo. Nggih betul. Amat aliyah sarang iso maca muin kan. Aliyah Lirboyo sing aliyah dinia. Sing aliyah kurikulum ya mbah ya. Singkat cerita itu setelah Mbah Hashim dari Mekah alim sing dulu gurunya karena Mbah Hashim sudah jadi Syekhul Masyayikh yang dulu gurunya itu mondok menan ning Mbah Hashim. Ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin. Saya tidak sombong lah. Dulu sebagian guru-guru saya, zaman saya masih sipir, ibtidak, sekarang yang ngaji saya. Itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya. Mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan, jenis kalau nanti cilik, mesti nanti diulang ustad-ustad apa? Pondok. Setelah saya alim, ustad-ustad itu ngaji saya. Ya kan ya normal saja. Ya saling menghormati. Kalau nggak nyucup, mereka ya nyucup saya. Ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hashim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hashim itu setelah sekian bulan itu gurunya do kaget. Ini yang cerita Gus Solah. Gurunya do kaget karena tiap pakaian numpuk. Di sini kan saya naik nangger pakaian rusak ada kok sumur, pakaian rusak ada kok. Nah saya kan wong engke duwe bak pakaian kotor ning kamar masing-masing. Narian kan mboten. Angger ditakok sumur to bagus ditakok napa? Itu Mbah Hashim dicuci. Kalau jam 2 malam sama Mbah Hashim dicuci yang pakainya guru-guru. Dicuci, disetrika, terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Sesuai guru-guru itu sepakat. Sempat do GR mereka. SPP awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santrine karena mereka wis kiai, jadi sempat GR. GR gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Jadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok ijo, biasanya santri ora pangerten. Akhirnya diteliti, diinceng ternyata siapa? Mbah Hashim yang sekarang gurunya mereka. Nangis kayak gini. Ya Allah, Mbah, ya Allah Gus, nang cek Gus Hashim, Mbak Asari dhisik wong alim, Hashim Asari. Mbak Asari itu yang Demak, tapi Demak sing mepet pro dadi ngroto mriki. Dia turunan tiang mriki, tiang Jogja. Turunan Mbah, ya pokoke mriki turunan Bandur Mbah sinten Pangeran Benowo gitu yang Jogja, tapi Jogja palsu sing dhisik wong Demak ngono ke GR.
Maksudnya Jogja yang alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura, mereka tetap tua Pantura, gak oleh GR. Mau sama aneh nih Pantura se wali-wali neng. Tapi kadang ya ono sing moro Yogya, Sera Putu nih. Baliknya neng Jombang macam-macam. Memuan. Ya oke sampun ngoten. Basim menjelaskan tadi. Kulo niku ising jenengan ngaji teng kulo, jenengan niku guru kulo. Dan kulo boten beban kalian pangeran, kulo kepengin main jenengan. Menyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Bangga utusan Kemenak, bangga utusan kabupaten, bangga nih pol. Skumolu. Ini apa-apaan? Islam membawa kamu bawa kemana? Kalau umat dilatih mendapat, mau dibawa kemana? Hafid sing lanyang kok ben kuliah untuk diskon. Kemudian saya kira HP lembaga nawani Hafid, gak usah tes, polisian ya gak usah. Ya nggak apa-apa kalau mereka berbuat baik ke kita nggak apa-apa, nggak masalah. Anggap saja itu barokahnya Quran. Tapi kita nerima biasa saja, dingin-dingin saja karena kita inginnya memberi Quran bukan menda. Wong mbok yo mikir Quran itu dimulai diantaranya wa mimma razaqna yunfiqun. Wong apik wong sing memberi infak bukan yang dikasih. Belum mikir, kan belum kuisin. Nah, yang lebih mengerikan diri itu tadi cerita Basim sudah haru. Ada yang lebih haru lagi, dan ini dilakukan Sayyid Ali Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, itu orang kaget sekaget-kagetnya, karena setelah jenazahnya mau dimandikan, ini bekas manol. Manol itu sering ngangkut karung yang berat. Kan kaget, Sayyid Ali Zainal Abidin itu orangnya ya soleh, tiap hari yang ngajar tafsir, ya orang soleh lah, orang soleh ya sholat, ngajar tafsir, ya umumnya orang alim. Tapi kok ini bekas manot. Ketika wafat jenazahnya dimandikan. Setelah diliti-liti ternyata apa? Ada beberapa janda di Madinah yang kaget karena hari-hari yang dulu saenake dhewe mergo tiap sekian hari pasti ada gandum satu karung. Setelah Sayyid Ali Zainal Abidin wafat itu nggak ada lagi. Berbulan-bulan tinta ini nggak ada lagi. Baru diketahui ternyata setelah kabudute Said siapa? Ali Zainal Abidin. Beliau itu saking menjaga sodako sirron, sodako sirron terus diletakkan di depan rumahnya sing orang-orang miskin. Dan itu tidak pernah nyuruh orang lain, dipikul sendiri. Dan itu yang akhirnya membekas di pundak. Itu cucunya Nabi. Siapa yang nggak tahu Said Ali Zainal Abidin? Kalau sholat itu 1000 rakaat tiap hari. Kayak kau beli baca ya apa? Ora ketok aku barang. Kayak tenang aja tak kancani. Cuma aku kan disilang mbek alim, lagi disilang mbek opo. Jadi kan ono cara wong plus minus apa? Nah, kan minus tok. Ngene niru dikira-kira. Oh ada no. Akhirnya tunas karena tadi dipikul sampai Mekah dan itu nggak ada yang tahu karena beliau melakukan itu pasti tengah malam. Itu dulu orang soleh itu doisen kan, nomor fasilitas kok umat itu doisen kalau nggak memberi. Saya ini do tenang aja malah muni barokatul ilm, barokah Quran, barokah buyutmu. Ya saya ya seneng ada orang dapat fasilitas dari Quran seneng, gak kira ada seneng Quran. Ada orang alim kemudian di mana-mana difasilitasi negara, kulo seneng. Tapi jumlah memberinya harus lebih banyak. Itu sirinya kenapa kayak Mbah Mun tuh bukan main, Habib Lutfi ya lomo. Mbak Makrus ya lomo, karena mereka merasa mendapat banyak, maka lomanya harus lebih banyak. Semua orang soleh seperti itu. Sayyidina Umar itu masyhur. Sayyidina Umar tahu dimaki-maki, latihan soleh awal itu dimaki-maki. Umar itu tahu soleh itu latihan, jenenge wong kabeh latihan. Dene latihan niru Abu Bakar. Tapi latihan itu terlambat. Ya Umar itu di sisi lucu. Jadi Sayyidina Umar sing kondang, sing kuwern nak mlaku ngalor itu go duduk. Nah, itu macam nyata, film Umar itu nyata. Di kitab kita Umar itu belum pernah jalan kecuali gue duduk. Ya itu yang difilmkan di Umar itu benar. Nah kalau itu kan gue duduk. Bahasa Arabnya diroh, semua darah itu duduk. Umar itu kerungu-kerungu Abu Bakar sering ngirimi gandum nih rondo-rondo melarat. Singkat cerita kepengen niru, tapi nirunya serodok terlambat. Jadi maca awam lah, maca awam. Gue gandum, tiga rondo itu, Mbah. Niki gandum keng kage jenengan. Si jodoh wong tuwek rondo kok ngomel. Saiki lara kabeh. Dhisik dipimpin Abu Bakar iku penak.
Gandum ditero dhewe malah kadang pas dekne rene basa Jawa, cara kono bahasa Arab. Basa Jawa. Malah kadang nak wedhusku ora mulai, tak kok jupono wedhusku pisan dadi wong. Rondo oleh kurang ajar. Wis ngerti nak Abu Bakar ngetero gandum kok wektune cukup. Ya, dia ngundangi ya Khalifah Rasulullah tapi lagi peneng tiba kula badhe teng Tegal, wedhus kula jene Tegal. Nggih kula pedhet pisan dijiwono Pak Abu Bakar. Khalifah lho, presiden. Singkat cerita, Umar niru iku terlambat napa? Dimaki-maki ngono. Tapi niku lho, Mbah. Nggih jenengan ndongakno khalifah saiki sepados apik kok Abu Bakar ora iso. Oh khalifah saiki ku ora rodo, ora rohae rodo. Iki padahal Umar. Akhirnya Umar fataro hama Umar lihadihi sayyid. Maksudnya Umar langge Mbah jenengan ndongakno kersane saleh kan tiyang saged rubah. Ora iso soalnya Jare Umar, wah iki aku nak ora Umar darane elek terus. Padahal dia lagi latihan amal sirri. Latihan apa? Akhirnya mendingin. Dia Bang, pokoknya dawuh jenengan mungkin tak kadano Umar. Yo kadano wong kok ngono ora peduli. Dadi latihan soleh terlambat itu dimaki-maki. Artinya dulu itu enggak ada orang soleh yang enggak latihan amal sirri. Ya tentu amal enggak sirri semua ya. Umar yang punya amal yang jari banyak, Mas Said Ali Zainal Abidin punya amal yang dilihat orang banyak ya banyak. Terus dia terus malam-malam fanatik amal. Sendiri kok nak medit ra ketara sembrono. Medit kok ora tau ngamal. Oh ora ono wong roh. Kacau. Jadi justifikasi ora oleh ka ngamal tetep intu butuh sedaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tu al fuqara fa huwa khairul lakum. Wa sedekah selalu baik. Ibda ketok wong akeh ya. Baik, sirri yo. Baik, ngurapik ora sedekah itu. Sekarwan rapi. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Jadi dulu yang namanya orang soleh itu di mana-mana ingin ngitmai umat. Sekarang di antara dzurriyyah di kajian yang alim ya dzurriyyahnya Mbah Nawawi tadi, yang dulu misinya jedingin apa? Santri. Kalau masih ingat sampai sekarang ibu itu nggak mau kalau dia takjil diwangi mbak-mbak sampai sekarang mesti ikut. Asal nggak sakit. Dulu Mbak Fatimah mbak saya ini. Adiknya buyutnya Mbak Lukman itu Mbak kandung saya itu tiap masak ya masak sendiri masak ya membantu banyak karena punya santri ya tapi beliau mesti ikut sendiri dibagi-bagi tonggo-tonggo sampai sekarang istri saya mesti ikut sendiri anak saya biasa ikut belanja dan itu ajaran ini bukan cerita kebaikan ini bahwa ini uswah ini dari leluhur kita ini saya ingin enggak ada kasta saya ngongkon ini di ngongkon satu ya, karo pangeran tidak kok nanti. Masane sing dikongkon di akhlak santri tok, kiai lah wajib duwe. Mosok perintah Quran wajib di akhlak bagi santri bukan untuk para kiai. Kewani nafsiri Quran. Wong wajib khidmah wong Islam bagi santri nak kiai ora wajib. Wani gitu. Enggak ada. Lan kula mulang teng Jogja pede, mesti tawadhuke. 7 jam ya perjalanan. Takoki pangeran. Wis sopan apa? Sopan mesti kula sing sopan di Barno bisa. Wah tambah sopan. Tambah buyutnya apa? Sopan. Nah itu makanya hebatnya Imam Ghazali termasuk beliau itu punya bab kalau nggak salah itu di juz 2 atau 3 itu judulnya itu Kitabul Akhlaqin Nubuwah wa Adabul Ma'aisyah. Di situ diceritakan adab-adabnya Rasulullah ternyata saking adabnya Nabi sampai pernah mengalami seperti itu. Kalau yang diceritakan tiba-tiba berjanji kan masih normal. Seperti ini wayar kau usau bahu seperti ini. Wayar kau usau bahu wayah libu syatahu wayasiru fi khidmati ahli bisiroten syariah. Nabi itu kalau bajunya sobek di dalam ya dijahit sendiri. Kalau kamarnya kotor ya disapu sendiri. Itu kan masih ya wajar lah masih. Ya itu ya sudah hebat untuk ukuran seorang tokoh besar ya hebat. Tapi enggak sekedar itu. Ternyata kalau masakan sama sahabat-sahabat itu di situ. Dan Nabi ngendikan Allah itu ketika mereka mengatakan nakfi kal amal ya Rasulullah kita sudah cukup yang mengerjakan ini semua. Terus Nabi jawab inna wa ta'ala yakro min abdihi ayatamayyaza min wiri ayyarahu yatamayyazu min wiri. Allah itu enggak suka melihat satu komunitas kemudian ada satu yang kelihatan menonjol di iso bayangno misalnya roan gitu melanggar pedus sing ketuane iku ning kursi mek rokokan. Aku dadi sing enak rokokan meneh. Sing sitok ribet masak ngei tusuki daging ngene-ngene. Bareng dikai kotor, pilihane sing apik mek rokokan meneh.
Oh tak yakin wong niku ora ngarah dadi wali tak jamin. Nak dadi tak bredel yakin. Tak demo. Maksudnya tak demo tak ganti kowe nek kowe pantes. Nek kowe ora pantes pisan yo tak kosongi. Umpama kita sing tukang inventarisir napa? Kali umpama kita KPU nih. Berhubung padha orane wis sak uni-unine ngono. Sing penting iku ra cerminan akhlakun. Bon nggih. Alhamdulillahil mizan min ra'in wa mabda'u rizqina fil ardh. Alhamdulillahil mizan 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 wa mablagh ridha